Shalom Bapak Ibu terkasih. Kami sambut Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pagi Minggu tanggal 8 Mei 2022. Ini semua karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini untuk menerima berkat darinya. Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan yang keempat. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa-Nya yang Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan bisa beribadah pada hari ini. Bahagia sekali kita bisa melalui hari-hari kita terkhusus masa pandemi yang berangsur-angsur mulai membaik, walaupun masih ada kekhawatiran-kekhawatiran dan juga kita masih dihimbau tetap memakai masker selama ibadah karena kita harus tetap menjaga protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama. Bapak Ibu serta saudara sekalian memasuki minggu keempat dalam masa Paskah ini. Tema kita hari ini adalah Everlasting Life. Lewat tema ini saudara kita diajak untuk memahami dan mengalami makna hidup yang abadi atau hidup kekal di dalam iman kepada Kristus yang telah bangkit di tengah-tengah realitas dan pergumulan hidup kita masa kini. Sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh sebagai saksi Kristus yang menghadirkan pemulihan dan pembaruan. Mari kita menaikkan pujian kita. Ajaib benar anugerah
Sebagai manusia yang lemah dan juga kadang kita begitu egois menjalani hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri hingga kita seringkali mengabaikan kehendak Tuhan dan tidak patuh pada firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu saat ini kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan menyadari akan segala kebersalahan dan dosa kita itu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami merasakan nafas hidup masih ada dalam hidung kami dan pikiran kami masih mengingat apa yang telah kami lakukan ya Tuhan. Betapa hancurnya hati kami ketika kami sadar kami masih sering mengeluh dengan segala kondisi kami. Walaupun pikiran kami mengingatkan kami betapa banyak anugerah, keajaiban, dan penyertaan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara itu ternyata tidak cukup membuat kami tetap meyakini dan bersuka cita hidup bersama dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Dan Bapa di surga, keegoisan, kesombongan, harga diri kami yang seringkali kami jadikan sebagai dasar hidup kami untuk bertahan dan membanggakan diri. Ternyata semua itu menipu kami hanya dengan sesaat saja. Kami bisa merasakan damai dan bahagia dengan itu semuanya. Namun ya Tuhan, ketika kami harus menyadari kami telah melakukan kesalahan. Kami telah menyakiti hati istri, suami, anak-anak, sesama kami. Dan juga kami salah dalam memilih, mengambil pilihan-pilihan. Semuanya itu membuat kami malu, takut, khawatir, dan juga gelisah. Tuhan, ampunilah kami, karena kami seringkali menganggap kami yang paling hebat. Kami bisa melakukan segalanya. Kami lupa ya Tuhan bahwa kami ini hanyalah debu. Terima kasih untuk kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, amarah, dan semua yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kami. Karena semua itu menyadarkan kami tidak mampu melakukan semua apa yang kami inginkan ya Tuhan. Kami sadar kami harus bergantung dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk segala berkat, kebahagiaan, kesehatan, bahkan kesempatan kami beribadah pada saat ini. Kiranya itu membuat kami melihat hadirnya Tuhan yang menopang, menjaga dan menyertai, dan memberikan kami pengampunan melalui kesempatan untuk kami mengubah hidup kami dengan segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Bapa di surga, inilah pengakuan kami, inilah kesadaran kami akan dosa-dosa kami. Dalam belas kasihan-Mu kami memohon, ampuni kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Cemas segala ragu.
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya dan dianugerahkan Tuhan pengampunan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Jadi saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya terang. Sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami yang lemah dan bodoh membutuhkan penyertaan-Mu, ya Roh Kudus, saat kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Juga sertailah hamba-Mu, sehingga kami tidak saja dapat mendengar, tetapi juga dimampukan untuk terus melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga anugerah keselamatan dan hidup kekal yang Engkau anugerahkan menjadi bagian dalam hidup kami mulai hari ini dan seterusnya. Roh Kudus, bimbinglah kami. Dalam penyertaan-Mu kami memohon, berikan kami firman dan kebenaran itu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus.
Saudara, tema kita yaitu everlasting life. Ki makanan opo iki ya. Saudara, kalau bahasa sederhananya dikatakan ini artinya hidup kekal atau hidup yang abadi, ya. Hidup yang abadi. Kira-kira saudara, ketika kita mendengar kata hidup yang abadi, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Hidup kekal misalnya. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Meninggal, ya, mati. Wah, terus apa lagi? Selain meninggal, apa lagi? Apa? Sorga, ya. Terus akhir zaman, ya. Lalu apa lagi? Apa, Bu? Keselamatan, ya. Nah, saudara, pasti ada gambaran-gambaran dalam pikiran kita. Wah, ini tema tentang nanti. Kalau apa? Aku sudah selesai di dunia ini, ya. Persoalannya itu nanti. Nah, Bapak Ibu serta sekalian, memang bicara hidup kekal ada dimensi eskatologisnya, ada bicara soal nanti akhir zaman. Namun saudara, menarik kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, ini bagian terakhir Yesus Kristus berdialog dengan orang banyak sebelum Yesus akan menghadapi sebuah perjalanan yang menuntut ketaatan dan kesetiaannya sampai mati menuju apa? Menuju Yerusalem. Saudara, bagian ini tidak dibahas pada saat Yesus Kristus berada di salib. Namun saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-28, Yesus berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal." Aku memberikan hidup yang kekal, hidup yang abadi. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Domba-dombaku. Bukan dikatakan aku memberikan hidup yang kekal atau hidup yang abadi. Nanti kalau orang-orang mati, baru di sana ada penghakiman dan menentukan hidup yang kekal. Bukan. Dialog ini saudara terjadi ketika orang-orang Farisi galau. Betulkah dia ini Mesias? Atau saudara, ada sebuah rekayasa yang sedang mereka buat kalau Yesus Kristus berkata, "Betul, aku ini Mesias." Pengakuan itu cukup mereka jadikan bukti Kristus telah melakukan kesalahan besar, penghinaan agama. Manusia kok ngaku Allah, ya? Itu penyesatan. Paul Chang ngaku dia sebagai nabi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Wah, semua menghujat dia, ya. Mengejar-ngejar. Hukumannya apa? Mati, ya. Nah, saudara, mereka pun sedang menunggu kalau betul-betul Yesus mengatakan, "Loh, aku dan sudah katakan aku ini Mesias." Nah, pengakuan itu akan mereka jadikan bukti kuat untuk menangkap Yesus Kristus. Bahkan saudara, bisa mereka politisir, berkata kepada bangsa Romawi, ini Mesias bukan hanya sekedar urusan orang Yahudi, tetapi urusan juga bangsa Roma, maksud saya, ya. Bangsa Roma. Ini urusan kalian. Kenapa? Mesias akan menjadi seorang raja. Kerajaan kalian terancam kalau ada Mesias. Saudara, ini soal agama dan politik yang diadu demikian hingga persoalan ini menjadi ribet banget. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, di tengah-tengah keruwetan itulah Kristus memberikan sebuah pernyataan, bukan dalam sebuah
statement yang hanya narasi saja. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ya kamu bisa lihat dong dari pekerjaan-pekerjaanku. Aku tidak perlu mengatakan promosi-promosi, inilah aku, inilah siapa dia, begitu ya. Tidak perlu. Tidak perlu memberikan sebuah pernyataan-pernyataan siapa dirinya. Bukankah kalian bisa lihat dari apa yang aku kerjakan? Bukti-bukti itu sudah cukup banyak. Ya nggak perlu lagi mereka bertanya, betulkah engkau Mesias? Tidak perlu. Bukti-bukti itu sudah jelas. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Apa yang telah mereka lihat yang tidak mungkin dilakukan manusia. Dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Tapi mereka kurang percaya untuk itu. Atau mereka ingin memutarbalikkan fakta itu untuk apa? Kepentingan mereka. Saudara, dalam konteks inilah kita coba menghayati tentang anugerah yang Yesus berikan ketika dia berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika bagian ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Saudara, bagian ini jelas sekali mengatakan kemesiasan Kristus yang disaksikan, bukan dinarasikan, bukan dideskripsikan, tetapi orang betul-betul melihat. Tidak ada pekerjaan seperti itu yang dilakukan seorang nabi. Hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Dan bagi kita saudara, bicara soal hidup kekal. Bicara soal hidup yang abadi. Bukan bicara nanti ketika kita mati. Dan juga bukan sebuah keraguan-raguan bagi kita. Apakah saya akan mendapatkan itu atau tidak? Karena selama ini saya tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Ya bagaimana saya yakin terhadap amarah saya, dosa saya, kebohongan yang saya lakukan. Apakah saya akan betul-betul mendapatkan hidup kekal itu? Saudara, begitu banyak ajaran-ajaran dan juga pikiran-pikiran kita yang membuat kita crowded di situ dan meragukan, betulkah ada hidup kekal itu? Belum lagi saudara, film-film yang kita tonton pun membuyarkan tentang hidup kekal itu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton Highlander, ya, orang yang abadi yang gak akan mati-mati, hidup dari zaman ke zaman. Atau saudara yang lagi ngetrend sekarang, Pak David nonton tuh ya, Doctor Strange ya, pindah dari satu semesta ke semesta lain. Wah, apakah itu pemahaman tentang hidup abadi sehingga saudara dia bisa berpindah satu masa ke masa yang lain. Dan imajinasi-imajinasi Hollywood yang kadang membuat kita bingung, apakah betul memang ada dunia lain dan bagaimana situasinya, bagaimana keadaan di sana yang saudara itu membuat kita menjadi meragukan, betulkah ada hidup yang abadi itu? Kalau ada, bagaimana kita menjalaninya? Saudara, bicara soal hidup kekal di dalam Alkitab kita tidak membawa kita kepada bayang-bayang bagaimana situasi hidup kekal itu. Saudara, hidup kekal itu mengacu kepada satu subjek di dalam pemahaman, yaitu apa? Kristus. Hidup kekal membuktikan saudara, kemesiasan Yesus Kristus, dia betul-betul Allah yang datang ke dalam dunia. Hadir di tengah-tengah manusia yang fana. Yang memberikan kepada kita saudara
sebuah kemantapan dalam menjalani hari-hari kita. Bukan lagi dengan rasa takut dan khawatir. Kehadiran Kristus sebagai manusia lalu menjalani semua proses kematian bahkan kebangkitannya. Saudara, membawa kita kepada proses-proses yang natural yang kita harus menjalani itu semua menjadi bagian dari apa? Bagian dari hidup yang kita jalani saat ini dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Membawa kita, saudara, kepada pengenalan Tuhan yang baik dan benar. Bukan kita rasa. Bukan kita inginkan, bukan. Saudara, kita tidak menginginkan Tuhan. Kalau kita menginginkan Tuhan, maka saudara kita membuat Tuhan yang sesuai dengan apa? Selera kita. Seperti sekarang yang lagi ngetren ya, metaverse. Saudara, kita nggak perlu membangun rumah. Kita cukup membayangkan saja, lalu kita suka-suka hati kita membayangkan dan menginginkan mau seperti apa. Ya. Dunia seperti begitu. Tapi apakah itu real? Tidak. Hanya sebuah apa? Impian. Mimpi. Saudara, apakah keinginan kita itu real? Saudara, kalau kita menginginkan Tuhan, kita menciptakan Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak ada kalau itu yang kita inginkan. Tetapi Tuhan hadir secara nyata dalam apa? Kehendaknya, bukan keinginan kita. Saudara, ini menjadi penting dalam iman kita. Kita beriman kepada Tuhan yang nyata, yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Tuhan hadir dalam apa? Kehendaknya, bukan keinginan kita. Kita percaya kepada siapa? Kepada Tuhan yang punya rancangan, punya kehendak sendiri dalam apa? Kesempurnaannya. Kita tidak menjadikan Tuhan itu mainan atau budak kita. Tetapi saudara, kitalah yang mengikut Tuhan. Kita beragama bukan menurut saya. Saudara, ada banyak. Kalau kita mau baca kisah-kisah orang yang katanya mu'alaf. Ya. Kadang saya baca setelah sekian lama, saya nggak mau baca kisah-kisah mereka. Karena saya tahu, saudara, itu bukan pilihan yang tepat. Kalau kita hanya mau bergereja, saya nggak nyaman di Pondok Indah. Kenapa? Ya nggak nyaman saja. Saya nggak suka dengan Bapak ini. Saya tidak suka dengan ibadahnya. Saya tidak suka. Saya lebih suka dengan gereja A. Saya lebih suka dengan gereja B. Saudara, apakah kita bertumbuh dalam iman kita, suka-suka hati kita? Saudara, apakah kita makan, hanya kita makan yang kita suka saja? Selera kita, setiap hari kita makan yang kita selera saja, saudara, kita akan tahu dan sudah merasakan kita akan sakit, tidak akan sehat. Saya sudah mulai merasakan, Bapak Ibu ya, saya suka sekali jerohan. Tapi saya sudah tahu, aduh kalau udah makan ini sekarang, besoknya sudah siap-siap dah ya. Badan tuh rasanya nggak enak ya. Kenapa? Wes ngerti. Pak Rahmat usia sudah 50 ya, sudah cekot-cekot itu sudah ada ya. Tapi pengen saudara selera. Ya kalau dipaksakan ya bablas. Paksa makan yang udah gak usah makan itu, istri saya bilang begitu. Ya tapi ki nggak enak. Ya tapi piye meneh? Daripada cekot-cekot terus, ya udah dimakan aja. Makan karena apa? Itu yang kita butuhkan saat ini. Setelah kita bergereja, kita beriman, agama, bukan untuk memenuhi selera kita.
tetapi untuk semakin mendalami dan mengenal pribadi Yesus Kristus. Dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang kita alami, dalam pelayanan kita, kalau kita melayani hanya karena saudara kita ingin dijadikan yang terpenting di sana, ide-ide kita harus diterima, maka saudara pelayanan itu gak akan memberikan pertumbuhan iman bagi kita. Saudara, ketika kita beragama hanya menurut selera kita, lalu setelah kita kecewa dengan pendeta atau kecewa dengan tokoh agamanya, lalu kita pindah ke agama yang lain. Siapa yang akhirnya yang kita ikuti, saudara? Siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjadi terang dalam hidup kita? Kabur. Bukan karena realitanya tidak ada, tapi karena kita yang tidak melihat terang itu yang sesungguhnya hanya karena keinginan-keinginan kita. Setelah bicara soal hidup yang kekal, menjadikan pilihan kita beragama dan beriman itu jelas, yaitu Kristus sebagai Mesias yang menjadi terang dalam diri kita dan kita domba-dombanya, menjelaskan identitas diri kita yang benar, yang real. Kita inilah domba, bukan gembala. Saudara, kita yang mengikut Tuhan, bukan Tuhan yang mengikut selera kita. Saudara, kita bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Kristus, bukan Kristus yang coba mengenal kita lalu dia mengikuti selera kita, bukan. Saudara, kita memilih sesuatu yang mulia dan yang penting, bukan yang menyenangkan kita. Dan saudara, kita tahu apa yang Yesus Kristus lakukan dalam menyatakan kebenaran itu, yang menunjukkan sesuatu yang mulia, yang kekal itu dengan proses yang tidak mudah. Allah yang mulia itu datang sebagai manusia. Dan manusia menolaknya. Bahkan sampai pada akhirnya manusia pun menuding dan menghina Allah. Tetapi Allah tetap menyatakan kasih-Nya dengan semua pengorbanan-pengorbanannya. Hingga saudara, ini membuat kita menyadari pengorbanan, penderitaan, kesusahan yang kita alami. Saudara, itu bukan lagi bagian dari kutukan yang kita hadapi saat ini. Apakah Yesus ketika dia disalibkan? Tidak, saudara. Hidup kekal itu memberikan kita sudut pandang yang berbeda. Hadirnya Kristus sebagai sumber dari hidup yang kekal itu, saudara, memutarbalikkan pemikiran kita. Hidup kekal itu bukan bicara nanti kalau kita mati. Tapi sekarang, saat ini, saat hidup kita berkenan kepadanya. Saat kita sadar betapa mulianya hidup kita saat ini. Dan mari kita melakukan hal-hal yang mulia. Karena apa? Betapa mulianya hidup kita. Mari kita menjalani aktivitas dengan sebuah kebanggaan. Kenapa kita harus bangga? Bukan karena pujian-pujian orang lain. Tetapi karena Allah mau mati buat kita. Menebus kita. Dengan apa? Darahnya. Saudara, apa yang membuat kita berbangga dalam diri kita? Bukankah saudara karena ada orang yang mengasihi kita? Saudara, apa yang mau bisa memacu semangat hidup kita? Ketika kita tahu ada orang yang mau berkorban untuk. Saya punya seorang jemaat. Berasal dari keluarga yang biasa, saudara. Tapi sekarang karirnya dia menjadi seorang pimpinan sebuah perusahaan. Lalu dia cerita, Pak, ini nggak mungkin. Tak mungkin dan saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang pimpinan saat ini.
Lalu saya katakan, lah terus kenapa terjadi? Karena dia sebut nama seseorang yang mendukung saya, membiayai saya sekolah, memotivasi saya, memfasilitasi ayo kau butuhkan. Kalau engkau punya semangat, engkau punya perjuangan, saya siap membantu. Setelah dia lakoni, dia jalani karena apa? Orang ini. Dan dia melihat hadirnya seseorang yang membuat dia bisa meraih semuanya itu. Setelah kita punya kerja keras, iya. Tapi kalau kerja keras kita itu hanya untuk diri kita, kita akan lelah. Kita lelah sekali. Karena pertama kita akan gagal. Kita akan mengalami banyak persoalan. Dan kita akan banyak mengalami kekecewaan karena tidak sesuai dengan keinginan kita dan kita begitu lemahnya. Tapi saudara, ketika kita berjuang dengan segala persoalan-persoalan hidup yang kita jalani karena Kristus. Kenapa? Karena Kristus. Betapa luar biasanya hidup sekarang yang kita jalani dalam Kristus. Kita yang hina, orang lain yang tidak pedulikan kita, tetapi Allah datang khusus buat kita. Allah mengasihi kita dan dikatakan, aku memberikan hidup yang abadi, hidup kekal kepada siapa? Domba-dombaku. Saudara, Allah memberikan kemuliaannya kepada kita. Dan kemuliaan itu tidak berakhir. Sampai saat kita mati pun saudara, hidup kekal itu tetap dianugerahkan Tuhan kepada kita menjadi bagian dari hidup kita saat ini sampai selamanya. Jadi bukan nanti. Ini yang banyak orang keliru. Bertobat itu nanti kalau udah lansia, ya. Supaya apa? Matinya bisa masuk surga. Lah lagi muda, ya buatin aja kejahatan-kejahatan yang ada. Lakukan apa yang menyenangkan, apa yang membuat kita happy di dunia ini. Baru nanti setelah, maksudnya bukan Bapak Ibu yang lansia ya saat ini ya, bukan ya. Bukan ya. Tapi saudara, banyak orang beranggapan demikian. Apa ke gereja? Untuk apa pelayanan? Apa ke gereja? Kita kan masih muda. Nikmatilah dunia ini. Baru kalau sudah mau mati, nah ya, tobat. Supaya apa? Happy-happy di dunia. Bertobat. Akhir hidup. Masuk surga. Enak ya Bapak Ibu ya. Sayang sekali kalau menurut saya. Sesuatu pilihan yang keliru. Ketika Tuhan memberikan kita tenaga, Tuhan memberikan kita pikiran, Tuhan memberikan kita kesehatan, dan terbuka kesempatan untuk kita melakukan banyak hal yang mulia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa bukan surga itu yang kita cicipi selama hidup di dunia ini? Ketika Tuhan memberikan kita hidup dan masih bisa bernafas. Walaupun mungkin kita tidak sehebat waktu zaman muda. Tapi bukankah masih ada waktu, masih banyak kesempatan. Kenapa harus nunggu nanti kalau mati? Kenapa tidak sekarang surga itu kita nikmati? Dengan apa? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang mulia yang Tuhan ajarkan dan berikan kepada kita. Menyaksikan akan kasih Tuhan. Memberikan banyak waktu bagi kita untuk melayani, untuk menolong orang, memberikan mereka semangat. Dan saudara, bukankah itu juga akan memberikan semangat kepada kita? Yang sudah kita tahu perkataan-perkataan yang menyakiti itu balik menyakiti kita. Yang saudara kita tahu kejahatan tidak akan hilang begitu saja. Dan juga akan menimpa kita. Kenapa kita tidak balik pemahamannya dalam Kristus? Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari kita pakai hidup ini dalam nuansa sorgawi yang kita hadirkan di tengah keluarga kita. Kasih Kristus yang mendamaikan kita. Mari kita hadirkan itu juga untuk berdamai dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dan orang-orang di sekitar kita. Hikmat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita.
Mari kita sebarkan di Twitter, Facebook, WhatsApp kita. Itu yang kita wartakan, kita sampaikan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kita sembuh dari sakit. Saudara, kenapa nggak kita juga saksikan kuasa Kristus, kuasa Allah, hadirnya Allah untuk memberikan kita ada pribadi yang sangat mengasihi kita dari apapun. Hingga saudara, orang yang galau, orang yang khawatir akan masa depannya dapat melihat, ya, kalau dia saja bisa begitu semangat, kenapa saya tidak? Apa yang membuat beliau itu tetap bergairah dan bersemangat dalam hidupnya walaupun dengan banyak kesusahan dan penderitaan? Betapa luar biasa imannya kepada Kristus. Saudara, bukankah itu teladan iman yang harus kita bangun dalam hidup kita ketika hidup kekal itu sudah menjadi bagian dalam kita? Bukankah saudara itu pondasi yang menjadi hidup kita kokoh dan gereja ini akan terus bertumbuh dalam iman itu kepada Kristus? Beberapa hari yang lalu, pendiri gereja Tiberias, Pendeta Yesaya Pariaji, meninggal dunia. Saudara, zaman membuktikan tokoh-tokoh yang menjadi founder gereja-gereja besar, tokoh-tokoh agama yang dikagumi oleh umatnya, punya masa hidupnya berakhir. Apakah pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga berakhir dengan hilangnya tokoh-tokoh ini? Tidak, saudara. Karena mereka hanya sebagai alat saja, bukan Tuhan. Hidup kita pun akan berakhir. Tidak ada kita yang ada di sini hidupnya kekal selama-lamanya secara fisik. Tapi saudara, teladan iman kita, pelayanan kita, benih iman yang kita tabur di GKI Genuk Indah ini akan abadi, yang akan terus diceritakan, akan terus menjadi batu-batu yang akan mendirikan bangunan pekerjaan Allah di GKI Genuk Indah ini. Apa yang akan menjadi kebanggaan kita kalau bukan saudara kita berhasil menjadi bagian bangunan Allah di GKI Genuk ini dalam keteguhan iman kita dan kekekalan yang Allah berikan kepada kita. Saudara, kita terus menjalani hidup dalam sebuah spirit. Allah telah memberikan saya keabadian, pekerjaannya, kasihnya kepada kita. Mari kita bangun hidup kita bukan dalam kefanaan pikiran kita dan keinginan kita. Mari kita jalani surgawi itu bukan nanti, tapi sekarang. Mari kita menjalani realitas sebagai domba-domba yang mengenal gembala, hidup dalam tuntunan gembala. Dan mari kita berdamai karena kasih Allah yang mendamaikan kita. Amin. Saat hening sejenak bagi kita.
Marilah kita berdiri dengan sikap tegak bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Mohon waktu sejenak untuk warta lisan GKI Gunung Indah Semarang, Minggu tanggal 8 Mei 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 8 Mei 2022, dilayani oleh Pendeta Rahmat Pasca Raja Guguk. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon untuk tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi setelah ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Dan yang kelima, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 GKI Gunung Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 9 WIB dengan pemimpin Majelis Jemaat Bidang 3 dengan agenda evaluasi dan laporan keuangan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2022. Dimohon kehadiran seluruh BPH komisi. Yang keenam, pembinaan Komisi Dewasa Klasis Semarang Timur. Pembinaan Komisi Dewasa Klasis Semarang Timur akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2022, yaitu pada hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 3 sore dengan tempat di GKI Lasem. Komisi Dewasa Gunung Indah mengutus yang pertama Penatua Isni Yulianti, 2 Penatua Dwi Astuti Pramanawati, dan yang ketiga Ibu Priskila Rohwati. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Kenapa? Oh, hari Senin. Ya, mungkin hari Senin salah ketik ini. Yang selanjutnya, yang terakhir, selamat ulang tahun. Untuk minggu yang lalu, yang berulang tahun hanya satu, yaitu tanggal 7 Mei, yaitu Ibu Yeni Megawati. Kalau hadir, oh tidak hadir, titip salam ya Pak Deni, selamat ulang tahun. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kebahagiaan kami dalam menjalani hidup saat ini bukan karena kami memiliki semua yang kami inginkan ya Tuhan, tetapi kami memiliki Yesus Kristus sebagai gembala yang telah memberikan hidup yang abadi kepada kami. Hingga itu menjadi tujuan kami menjalani hari-hari kami dan dalam memilih
pilihan-pilihan yang ada dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan dan hidup yang abadi yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami, rumah tangga, anak-anak kami, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Biarlah semua itu Tuhan menjadi bagian yang indah untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dalam anugerah Tuhan. Hingga kami bertumbuh bukan menjadi anak-anak lagi, tetapi terus kami bertumbuh menjadi dewasa dalam pengenalan akan Kristus dan juga dalam menjalani hari-hari kami dalam pilihan-pilihan untuk kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat GKI Genuk Indah. Tuhan sertai dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dalam berjemaat di GKI Genuk Indah ini. Tuhan yang memberikan kepercayaan melalui pekerjaan-pekerjaan abadi yang Tuhan anugerahkan, sehingga anggota jemaat dan simpatisan jemaat GKI Genuk Indah dapat terus hidup taat dan setia dan terus berjuang dan bergumul bersama-sama Tuhan dalam menyatakan kasih dan kuasa Tuhan yang menjadi sumber dari kebahagiaan yang abadi itu. Tuhan juga sertai rapat-rapat yang ada, program-program kerja baik di kemajelisan, di komisi-komisi, dan juga kepanitiaan. Tuhan yang menyempurnakan semua rencana-rencana yang terbatas ini. Secara khusus juga kami berdoa untuk rencana renovasi bagian dari gedung gereja ini. Tuhan, Kau yang memberikan fasilitas yang dibutuhkan, kesediaan dana yang diperlukan, pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Tuhan yang berkenan hingga semua proses-proses ini pun dapat dijalani dengan baik dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan terus didukung dengan fasilitas yang memadai di jemaat GKI Genuk Indah ini. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yeni Megawati, Kau Tuhan yang memberikan tambahan usia baginya. Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan berkat di dalam kehidupannya sehingga Ibu Yeni Megawati pun dapat menjalani hidup di dalam berkenaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Bersyukur liburan lebaran dapat berjalan dengan baik. Tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pandemi yang masih kami jalani saat ini. Biarlah Bapa Engkau terus memberikan hikmat hingga pengendalian kasus-kasus COVID pun dapat segera teratasi dan kami pun kembali dapat hidup normal dan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk perdamaian dunia, peperangan yang terjadi di Ukraina. Tolonglah Tuhan Kau berikan hikmat kepada para pemimpin dunia untuk dapat menjaga perdamaian dan tidak memperluas peperangan ini di berbagai negara. Tuhan, kami memohon dalam belas kasihan-Mu, berikanlah mereka kesadaran dan hikmat untuk tetap menjaga diri dan mengupayakan terciptanya perdamaian di dunia ini sehingga tidak mengancam kehidupan global yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Mazmur 13 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Hari ini ada 2 kantong hijau diperuntukkan untuk program renovasi. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri, yaitu sebelah pintu keluar. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Marilah kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan dari KJ 301. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini kalau telah memberi kami kesehatan ya Tuhan, hingga kami boleh berkumpul di sini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan memuliakan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari-hari yang lalu ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami boleh menikmati berkat-berkat itu. Dan kalau kami pada hari ini diberi kesempatan memberikan kepada berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, kiranya persembahan atau ucapan syukur kami Engkau boleh menguduskan dan memakai persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk para majelis jemaat yang mengelola persembahan, kiranya persembahan boleh dikelola sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami naikkan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mau